Vega pertama kembali mendapat perhatian setelah mendapatkan dukungan dari Liqui Moly, perusahaan asal Jerman yang dikenal sebagai produsen pelumas dan aditif otomotif. Kerjasama tersebut menjadi kabar positif bagi pembalap muda Indonesia yang tengah menjalani debutnya di ajang Moto3 musim 2026. Meski durasi kerjasama tersebut berlangsung hingga akhir musim, kehadiran Liqui Moly dinilai menjadi langkah penting dalam perjalanan karir seorang Vega pertama. Dukungan dari perusahaan yang telah lama terlibat dalam dunia balap internasional menunjukkan bahwa performa Vega pertama mulai mendapatkan perhatian dari industri otomotif global. Bagi seorang debutan di kejuaraan Moto3, dukungan sponsor menjadi peran penting, tidak hanya dari sisi pendanaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap prospek karir seorang pembalap. Liqui Moly merupakan perusahaan Jerman yang memproduksi pelumas, oli mesin, serta berbagai aditif kendaraan. Perusahaan ini telah lama berkiprah di dunia motorsport internasional melalui dalam berbagai bentuk kemitraan. Dalam beberapa musim terakhir, nama Liqui Moly dikenal sebagai sponsor di berbagai ajang balapan, termasuk MotoGP dan Grand Prix Jerman di Sachsenring. Keterlibatan tersebut memperkuat reputasi perusahaan sebagai salah satu mitra yang aktif untuk mendukung perkembangan dunia balap motor. Oleh karena itu, masuknya Liqui Moly sebagai sponsor Vega pertama menjadi nilai tambah bagi pembalap asal Indonesia tersebut. Dalam dunia balap profesional, sponsor memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibanding sekedar menampilkan logo pada motor atau perlengkapan balap. Dukungan sponsor tentunya sangat membantu kebutuhan operasional tim, pengembangan teknis, logistik, hingga berbagai program pendukung yang dibutuhkan selama menjalani satu musim kompetisi. Bagi Vega pertama, kerjasama ini juga dapat meningkatkan nilai profesional di mata calon sponsor maupun pihak lain yang terus mengikuti perkembangan karirnya. Selain itu, kehadiran sponsor berskala internasional seringkali menjadi faktor yang membuka peluang kerjasama baru di masa mendatang apabila seorang pembalap mampu mempertahankan performanya yang kompetitif. Musim 2026 menjadi tahun debut bagi Vega pertama di kejuaraan dunia Moto3. Sebagai pendatang baru, ia masih menjalani adaptasi terhadap karakter motor, ban, strategi balapan, hingga persaingan yang lebih ketat dari level sebelumnya. Meski demikian, perkembangan Vega pertama dinilai menunjukkan tren positif dari beberapa seri yang telah dijalaninya. Pengalaman dalam menghadapi pembalap-pembalap terbaik dunia menjadi modal penting dalam membangun karir jangka panjang. Konsistensi penampilan dalam sisa musim akan menjadi salah satu faktor yang menentukan peluangnya untuk memperoleh dukungan yang lebih besar di masa mendatang. Dan masuknya Liqui Moly sebagai sponsor Vega pertama juga menjadi kabar baik bagi dunia balap internasional. Dukungan dari perusahaan internasional menunjukkan bahwa talenta pembalap Indonesia mulai mendapatkan perhatian di level global. Keberhasilan pembalap Indonesia menarik minat sponsor dunia dapat memberikan dampak positif terhadap regenerasi atlet balap motor. Semakin banyak pembalap yang mampu bersaing di ajang internasional, semakin besar pula peluang lahirnya talenta-talenta baru asal Indonesia. Meski demikian, perjalanan Vega pertama di Moto3 masih panjang. Tantangan terbesar tetap berada di lintasan balap, di mana konsistensi hasil dan peningkatan performa akan menjadi penentu perkembangan karirnya untuk musim-musim berikutnya. Dengan dukungan sponsor baru dan pengalaman yang terus bertambah, Vega pertama memiliki kesempatan untuk terus berkembang selama menjalani kompetisi Moto3 2026. Manajer tim Intech GP memberikan sebuah pandangan realistis terhadap pembalap andalannya David Almansa dalam persaingan ketat perebutan tahta juara dunia Moto3 2026. Langkah David Almansa untuk merajai kompetisi pada musim ini dinilai akan sangat sulit akibat performa luar biasa yang ditunjukkan rivalnya Maximo Quiles. Peta persaingan kompetisi mulai terlihat jelas setelah balapan terbaru Moto3 2026 sukses diselenggarakan di sirkuit Assen, Belanda. David Almansa yang mengawali balapan dari posisi ke-6 langsung menyodok ke posisi podium
tersebut. Sesaat setelah bendera start dikibarkan untuk mengamankan poin krusial, pembalap Intech GP tersebut terlibat duel intensitas tinggi di lintasan sepanjang 4,5 km melawan Maximo Quiles dari Aspartim dan Brian Uriarte dari Red Bull KTM Maju. Persaingan di barisan depan menjadi semakin sengit setelah ritme balap Brian Uriarte perlahan menurun ketika balapan memasuki putaran ketiga. Di sirkuit tersebut, laju motor David Almanza dan Maximo Quiles semakin kencang, sementara Vega pertama mengalami kesulitan untuk mengimbangi kecepatan mereka, sehingga akhirnya mengalami crash. Memasuki putaran-putaran akhir balapan, David Almanza mulai kewalahan menahan gempuran dari kecepatan Maximo Quiles yang terus menempel ketat di belakangnya. Murid dari Marc Marquez tersebut akhirnya menyentuh garis finish pertama sekaligus mengamankan kemenangan ke-6-nya sepanjang kalender kompetisi musim ini. Hasil balapan di Belanda ini membuat manajemen tim Jerman harus merubah sikap dan berharap David Almanza bisa menerima posisi di bawah dominasi lawan. Adrian Fernandez memberikan komentarnya usai menjalani GP Belanda yang berakhir kurang memuaskan dengan sebuah hukuman yang harus diterima. Adrian Fernandez tampil kompetitif meski mengawali balapan dari posisi ke-10. Adrian Fernandez langsung melejit untuk meramaikan posisi 6 besar sejak bendera start, dengan salah satunya mendekati pembalap Indonesia Vega Pratama yang memulai start dari tempat ke-7. Andalan Leopard Racing tersebut bahkan sempat menyusul Vega Pratama di lap kedua, meski momen tersebut tidak bertahan lama karena ritmenya yang menurun. Saat Vega pertama berhasil memimpin lomba dan mengungguli Maximo Quiles, Adrian Fernandez justru kesulitan dalam menemukan ritme terbaiknya. Adrian Fernandez bahkan mengalami pasang surut yang signifikan pada pertengahan lomba dan berakhir finish di posisi ke-8. Adrian Fernandez berhasil membawa pulang poin saat Vega pertama mengukir hasil gagal finish karena terjatuh pada seri Moto3 Belanda kali ini. Akan tetapi GP Belanda kian getir bagi Adrian Fernandez setelah hasil berjuang meraih finish di posisi ke-8 itu harus dibatalkan karena dia mendapatkan hukuman karena melanggar track limit. Adrian Fernandez akhirnya harus turun ke posisi ke-9, sebuah kondisi yang menghadirkan keuntungan bagi rider asal Malaysia Hakim Danis yang naik 3 tingkat dari posisi finishnya, yaitu urutan ke-10 menjadi urutan ke-7 karena 2 rider lain juga mendapatkan hukuman. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan bagi Adrian Fernandez yang menjalani rangkaian GP Belanda ini dengan jalan yang tidak mudah. Usai menjalani aksinya, Adrian Fernandez sama sekali tidak menampik dengan rentetan kesulitan yang dialaminya sepanjang seri ini. Meski bisa bersaing di kelompok depan, Adrian Fernandez menilai masih memiliki beberapa hal untuk dievaluasi dalam menghadapi seri-seri berikutnya. Hal tersebut tak terkecuali soal kinerja motor yang dirasa tidak optimal ketika melaju di beberapa area sirkuit Assen. Adrian Fernandez dan para pembalap lainnya akan kembali beraksi pada Moto3 Jerman 2026 yang akan digelar di sirkuit Sachsenring yang akan bergulir pada tanggal 10 sampai 12 Juli mendatang. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinores Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.